judi-judian gitu gak sih di usia segitu? Banting-banting setir. Iya banget. Ya kan? Iya banget. Terus gimana Teteh? Gak apa-apa sih. Aku mikirnya gini, gak apa-apa terlambat daripada enggak. Aku kalau orang misalnya ya Bilal bin Rabah bisa punya area kebermanfaatannya sendiri, Mus'ab bin Umair punya area kebermanfaatannya sendiri, maka seorang Dara pun punya. Setiap kita dikasih kok kelebihan yang Allah kasih gitu. Gak boleh cuma jadi rata-rata. Kita ini kan makhluk terbaik gitu yang diciptakan oleh Allah. Maka kita perlu memberikan evidence gitu, memberikan bukti bahwa ini nikmat Allah tuh jangan dianggurin, perlu dikonversi, semuanya perlu dikonversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Nabil di podcast Inspirasi Jasori. Kali ini bukan anak Unpad. Yeay. Ya biasanya Unpad terus. Kali ini yang datang sampai dibilang podcast anak Unpad kita. Karena yang kesini terus datang anak Unpad. Tapi kali ini bukan anak Unpad. Yeay. Beliau adalah Dara Good Circle. IPB Pride. IPB Pride. Dara Good Circle lu Dara apa nih? Darmayanti, Dara_Darmayanti. Kalau teman-teman yang ngefollow beliau di Instagram pasti tahu. Seorang ilustrator, penulis buku, seorang muslimah solehah, masya Allah. Barakallah Tete, welcome to the money finally. Setelah akhirnya ya. beberapa kali di cancel gara-gara kita harus berbagi studio. Reschedule berapa kali ya. Akhirnya. But you're here finally. Thank you so much for being here Tete. Sama-sama. Aku seneng banget Tete ada di sini karena because you are one of my favorite influencer. Padahal baru follow 1 jam yang lalu. Bagaimana bisa? Enggak dong. I know you. Tahu Tete dari Good Circle lah ya. Okay. Jujur nih, aku nih tahu Tete dari Good Circle lebih dulu. Makasih ya Good Circle. Thank you Good Circle ya. Meskipun Tete sebenarnya sudah aktif di sosial media sebelum gabung di Good Circle. Sebelum Good Circle lahir. Sebelum Good Circle lahir. Di sekitar 2-3 tahun belakangan ini kemudian menulis buku berjudul Meaningful Life. Tapi aku maaf nih, aku agak semoga tidak ageisme. Benar gak sih ngomongnya ageisme? Semoga tidak ini ya, tidak mendeskripsikan usia siapapun. Tapi jujur aku kira Tete usianya masih early 30 gitu ya. Iya dong, 17 kan? Iya. Bukan early 30 dong. Masih 17 gitu. Iya, 17. Tapi pas kita kenalan ternyata udah punya anak di kampus gitu. Anak usia kampus. Kayaknya orang-orang pada nggak tahu sih ini. Ini kita buka di sini. Kita buka di sini. Pertama kali dibuka di sini. Pertama usah deh, udah sesimpel sosial media Tete tuh so cute. Kayak dikerjain sama anak kuliahan. Ternyata ada seorang ibu dari 4 orang anak yang sudah berkepala banyak. Iya bener loh. Gak usah bohong udah, berkepala 4. Iya. Tapi masya Allah, anaknya jelang kepala 2. Anaknya jelang kepala 2. Iya. Tapi lihat sosial medianya guys, kalian tidak akan percaya bahwa ibu ini usianya sudah 40 tahunan. Iya dong. Banyak gak sih yang seperti aku yang kaget kalau banyak banget. Terus Tete gimana? Menyikapi. Ya gimana ya? Aku kayak ngerasa pakai anti aging ya. Anti aging ya. Berjiwa muda. Mainnya juga sering sama jauh di bawah kan. Teman-teman Good Circle juga pada ada juga sih ya? Sampai akhirnya di Good Circle kenapa jadi teman emaknya, jadi teman aku, jadi berteman sama anaknya. Kataku ini masalahnya aku yang akhirnya kayak gimana, apa anaknya jadi kayak ketuaan gitu. Oh gitu. Enggak dong, Teteh yang pasti sangat berjiwa muda, aku yakin. But you are kan. Kalau aku bener deh, aku nggak bohong. Pertama kali aku ngelihat sosial media Tete tuh aku ngerasa ini pasti tuh anak-anak fresh graduate gitu lah kan, graduate yang lagi belajar untuk menemukan jati diri. Ternyata masya Allah. Makanya sering ngebahas umur dong ya Ci.
Emang iya? Iya, Sering suka ngebahas kayak nggak selamanya kita sehat, nggak selamanya kita muda, karena memang 40 tahun refleksi banget gak sih, Nah? Yes. Meskipun gitu, kamu belum ngerasain ya. Aku belum ngerasain, aku Iya. 30 aja belum ya. Sombong kamu. Padahal ini menghitung hari loh. Sungguh, serius aku Iya ya, menghitung hari bentar lagi 30. geser kan. Kita semakin dekat. Enggak sih, akunya maju juga. Tetanya juga makin menjauh. Jadi Tete sering di itu. Kenapa bisa segitunya? Segitu lucunya gemasnya. Ini meskipun kita tidak perlu mengkotak-kotakan ya, usia berapapun, mau menggambarkan dirinya seceria apapun, semanis dan selucu apapun, ya barakallah, itu jalan dakwahnya masing-masing gitu. Tapi kalau Tete sendiri menemukan, ini guys, come on, look at this. Coba Apakah buka ini isinya, adalah bukanya boleh deh. so cute? Ini buku beliau, buku Teh Dara. Things book belongs to, this book belongs to. Tuh. Oh my god. Jadi dulu tuh aku sebenarnya punya cita-cita bikin visual book tuh udah agak lama. Oke, Cuma you call it kayak- visual book ya? Iya. Oke. Sebenarnya ada audiobooknya juga, audio Ada visual audiobooknya. book. Nah, jadi ada scan, nanti ada barcode di depan. Terus nanti kalau di scan itu isinya audio aku. Oke. Tapi waktu itu aku mikirnya kok kayak nggak ada ya buku yang aku pengenin kayak begini, masih jarang. Oke. Nah pas kesini aku main ke toko buku, wih ada visual book, aku pengen nih yang dari dulu aku pengen kayak gini. Tapi kayaknya orang-orang tuh pas aku bilang aku pengen kayak begini, jadinya ya tetap buku teks yang banyak gitu loh. Nah ketika udah ada contohnya, harusnya dari dulu sih ya. Nah tuh, kenapa nggak dari dulu? Ini fun fact. Ini buku pertama Teteh. Parah ya kan? Padahal suka nulis, padahal suka drawing, Iya suka bikin drawing. ilustrasi. Suka. But this is your very first book di usia 41 Iya tahun. parah Di sih. usia 41 tahun tuh. Iya. Tuh kemana aja selama ini Teh? 42 dong. 42 tahun. Oh ya tahun ini kan? Februari tahun ini terbitnya. Iya. Tuh kemana ya Teteh selama ini? Nah Ini itulah cute. pertanyaannya, kemana aja gue gitu Sudah loh. membutuhkan Teteh sejak ribuan tahun yang lalu. Iya, kayaknya aku belum kenal sama diri sendiri. Ini dia. Apa maksudnya Teteh? Iya tapi diakui nggak sih kadang-kadang kita suka self claim, iya aku udah kenal sama diri sendiri, iya nggak, suka ikutan ngisi MBTI, ngisi ini itu terus kayak iya gue tuh kayak gini, gue tuh NFJ apa segala macem gitu kan, iya sanguin lah gitu kan. Dengan apa sekarang banyak banget metodenya gitu ya, tapi kan yang rame metode zodiak. Emang ada? Iya. Aku kan Okay. Cancer banget. Aduh, maaf, aku nggak bisa ya kayak gini. Aku Gemini banget gitu. Itu banyak yang gitu Teh. Nah, itu tidak benar ya, tidak benar. Lanjut Teh. Ya iya, akhirnya aku kayak ya emang aku ngikutin juga. Oh iya, aku tuh seorang yang sanguin dulu. Aku kayak sanguin koleris gitu kan. Terus tapi kadang-kadang kok flekmatis ya, tergantung aja sesuai dengan kondisi orang-orang sekitarnya kayak gitu-gitu lah ya. Terus tapi ternyata aku nggak cukup tahu sebenarnya aku nih aslinya kayak gimana, dan muncul kegelisahan tuh sebenarnya aku tuh ada sesi waktu itu umur telat banget ya, nggak apa-apa lah ya. Daripada ya mendingan terlambat daripada nggak sama sekali ya nggak. Jadi kayaknya umur 30-an itu tuh aku akhirnya ikutan sesi Purpose of Life. Oke. Sesi apa tuh Teh? Sesi sharing sama ada orang Bandung juga, sama Kang Nugi, hatur nuhun Kang Nugi. Halo Kang Nugi. Nah itu belajar tentang Purpose of Life. Diminta untuk lebih kenal sama diri sendiri, apa sih yang rela kita lakukan tanpa dibayar sekalipun. Sebenarnya tujuan penciptaan kita itu apa, customize diri kita sendiri itu apa. Nah sesi itu tuh insightful banget buat aku. Kayak oh iya ya, tadinya aku tuh ngejalanin hidup tuh kayak demi sesuatu yang dianggap keren aja buat orang. Parah sih kan. Mayoritas orang tuh akan anggap itu keren lah kayak ya. misalnya dulu aku pengen masuk ITB, ya masuk ITB keren gitu kan. Ya, tapi emang keren sih Teh. Ya keren. Emang itu kelihatannya nggak cuma anggapan, itu emang really keren. Terus kayak kerja di mana gitu ya, kerja di bank itu keren. Aku jalanin apapun kayak semuanya tuh kayak gimana animo orang lagi kemana, aku I prove bisa deh gitu. Aku bisa juga. Kenapa kayak gitu? Gak tahu, bukan FOMO juga sih, kayak
pengen buktiin diri kalau aku bisa aja gitu. Kayak aku bisa kok, aku bisa ini. Tapi sampai akhirnya di satu titik udah nyoba ini, aku coba observe diri sendiri. Kayaknya nggak semua yang dibilang keren itu aku suka deh. Kayaknya nggak setiap yang area yang keren itu kekuatan aku deh. Nah akhirnya di situ aku mulai aku kayaknya perlu mencari. Karena satu hal yang paling penting banget yang aku rasain, aku highlight banget yang surah Al-Mulk ayat 2 itu loh. Ahsanu amala. Setiap kita tuh pada akhirnya sama Allah tuh pengen dilihat siapa yang lebih baik amalnya, paling bagus amalnya gitu kan. Nah, aku bisa memberikan yang terbaik kalau aku kenal sama diri aku sendiri. Tapi aku nggak bisa memberikan yang terbaik karena kan ibadah mahdo kan kecil banget ruang lingkupnya. Sementara 24 jam kita, kehidupan kita itu adalah ibadah gitu kan sejatinya. Maka aku perlu kenal sama diri aku supaya apa? Supaya aku bisa ibadah. Itu loh aduh aku merinding. Supaya aku bisa ibadah, supaya aku bisa memberikan yang terbaik sebagai bentuk ibadahku, sebagai bentuk khidmat aku, sebagai bentuk persembahan aku kepada Rob aku gitu. Aku perlu tahu aku ini siapa, aku ini bisa berbuat apa, aku ini bisa meluaskan kebermanfaatan di bagian yang mana. Yang aku ngerjain itu tuh bisa gila gitu loh. Aku bisa asik ngerjain itu, nggak kena waktu. Aku bisa kayak maximizer, aku main di situ. Itu aku benar-benar akhirnya pencarian itu terjadi di umur 30-an. 30-an. Sebelum Teteh cerita lanjut menemukan jati diri itu, Teh kan gimana ya? Kan nggak sesederhana ya mengakui bahwa diri kita tuh gue tuh ternyata belum kenal diri gue ya, atau gue tuh ternyata belum apa-apa ya, belum ngapain ya, ternyata selama ini apa yang gue lakuin kok nggak bermanfaat ya, atau apa. Itu kan nggak simple ya, untuk mengakui bahwa secara kesatria pada diri sendiri aja itu kayak ternyata gue selama ini sia-sia atau tidak berguna, harus lebih. Itu kayak gimana tuh? Kadang-kadang ngalir aja gitu kan, hidup ngalir aja kayak ngerasa udah kok punya amanah ini punya kontribusi ini gitu kan. Ya aku mikirnya refleksi diri aja sih, refleksi diri apa yang dilakukan. Iya, sesi yang rela melakukan sesuatu tanpa dibayar sekalipun, itu benar-benar menggugah aku sih. Apa sih areanya itu gitu. Dan untuk sampai panjang mengakui kemudian iya aku minus di sini ya, aku kayaknya kurang deh kayak gitu. Itu tuh titik nyadarnya tuh kayak gini sih, ngaca diri. Nah, ibaratnya aku suka ngebaratin kalau pas di buku ini kayak ibaratnya gini, kita tuh di dunia kayak bawa ransel gitu kan. Kayak bawa ransel, terus kita balik bakalan mempersembahkan isi ransel itu. Nah, aku tuh merasa isi ranselku tuh masih kosong gitu. Jadi kayak aku itu kan pengen lagi. Aku nggak bawa ransel kali, jangan-jangan kalau Teteh kosong. Itulah aku tuh ngerasa aku takut banget ransel aku tuh kosong karena ibadahku compang-camping semua gitu. Jadi aku harus ngejar ketertinggalan aku gitu. Kemarin bisa jadi kayak aku ya cuman ikut-ikutan aja. Aku perlu decide aku mau gimana, hidup ini tuh aku mau jalanin kayak gimana. Hidup tuh kesempatan banget gitu kan. Hidup itu kesempatan yang gak dikasih buat semua orang. Ada yang udah wafatkan duluan gitu kan. Maka kalau dikasih saat ini, masih dikasih ke aku perlu manfaatin banget gitu. Dan ini tuh aku gak lagi kayak mikir buat apa kata orang keren, biar populer aku nggak peduli itu. Aku nggak peduli, makanya aku selesai ya Teteh sama hal itu. Iya, kayak mencoba menyelesaikan diri lah ya. Meskipun manusiawi lah, orang suka lah ya kan. Kalau suka lah kalau misalnya diapresiasi banyak orang, kemudian akhirnya dianggap dengan karya kita semua wajar gitu. Tapi aku kayak mikirnya itu semuanya jangka pendek doang. Someday aku akan mempertanggungjawabkan itu sendirian gitu. Sendirian, dan aku perlu jujur sama diri aku sendiri. Aku nih gimana sekarang, bekalnya tuh udah memadai atau belum. Dan aku ngerasa kayak compang-camping banget, kosong gitu loh, kosong. Ya aku harus ngejar. Berarti awalnya mengakui, menyadari, kemudian apa selanjutnya yang Teteh lakukan untuk
akhirnya menemukan jati diri di usia 30-an ini? Akhirnya nggak apa-apa deh orang mau ngomong apa gitu ya, dengan latar belakang pendidikan aku tuh mostly jadi dosen, jadi peneliti gitu kan. Apa? IPB. Sasek Perikanan, S1, S2-nya agribisnis. Oke. Dan akhirnya aku banting setir. Aku coba, sebelum banting setir aku coba. Tunggu. Punten, aku potong. Teteh S2 agribisnis juga. Biasanya teman-teman yang ngambil S2 tuh kayak udah tahu gitu nggak sih? Dia pengen apa kalau S1 tuh kan emang masih muda, masih galau, ngambil yang gampang aja lah, ngambil yang kepikiran aja lah. Sedangkan kalau S2 tuh kayak udah tahu nih, gue mau jadi dosen habis S2, atau gue mau jadi researcher atau mau jadi apa gitu. Teteh juga saat itu belum menemukan juga? Belum. Belum menemukan juga. Terus S2 ngapain? Parah. S2 alhamdulillah dapat beasiswa. Oke. Iya, terus alhamdulillah. Terus waktu itu masih mamah muda. Oke. Kayak udah rindu sama belajar. Oke. Ada kesempatan. Ngerasain kan? Enggak ngerasain. Ngerasain gak sih kayak no, aku tidak rindu di dalam perkuliahan. Aku tuh kangen banget gitu. Aku senang belajar, senang. Tapi itu sesuatu yang ingin aku tumbuhkan. Semoga setelah ngobrol ini aku jadi pengen ya. Boleh. Karena itu pengen banget aku teh. Mungkin karena aku ngerjain skripsinya sangat berdarah-darah dan traumatis. Iya, belum. Jadi aku rasanya gue nggak mau lagi ngelakuin itu. Ya Allah, itu tuh waktu pas saat itu tuh aku ngerasa dangkal banget. Aku ngerasa kayak butuh belajar. Aku pengen belajar gitu. Padahal waktu itu anak kecil kan, masih kayak 1-2 tahun kalau nggak salah. Tapi aku mau belajar. Aku bangun jam 12 malam buat belajar. Aku belajar sungguh-sungguh. Tapi kemudian kayaknya di ujung-ujung tesis, kayaknya ini bukan passion aku deh. Tidak. Bahkan seorang S2 juga mengalami hal itu ya. Parah banget sih. Terus kayak aku pengen buru-buru menganggap salah jurusan atau gimana? Iya, salah jurusan dari awal, salah jurusan. Dari awal salah jurusan. Udah. Jadi kayak aku pengen lulus cepet. Tapi bukan pengen abis itu mau udah gatel dengan. Tapi ya aku bisa. Cuman nggak di sini area aku. Udah pengen aku selesain aja gitu. Ternyata aku sukanya ngegambar. Emang nggak nyambung banget ya? Atau bisa disambung-sambungin? Ya nggak nyambung sama sekali. Oke. Nggak. Jadi ya udah, aku sukanya ngegambar, meskipun gambar aku juga aku nggak jago gambar ya. Cuman aku nggak, ini lucu banget coy. Lucu banget ya. Biasa aja, itu skill aku dari zaman SD kayaknya nggak naik-naik. Bener. Ya cuma segitu-gitunya aja. Nah, dari situ aku tuh senengnya sama yang kreatif. Aku seneng sama motivate orang gitu. Aku suka. Akhirnya banting setir lah, yang lainnya jadi peneliti, jadi dosen, ya gue ya jadi apa? bikin sesuatu gitu. Tapi aku seneng, aku berbinar-binar ngerjainnya. Aku bahagia gitu kan. Menggambar, bikin sesuatu, ngelola orang, ngelola tim. Aku suka area-area yang kerja bareng sama orang, menumbuhkan, ngedevelop orang. Aku suka area-area kreatif, bikin sesuatu, representing sesuatu. Aku suka. Campaigner dia nih. Nggak tahu juga. Iya nggak sih yang di MBTI itu namanya campaigner maksudnya? Iya kan? Itu. Gitu. Nah, aku suka yang kayak gitu-gitu. Nah, terus akhirnya ya udahlah, kan orang kayak ya Allah, udah ngapain sekolah berat-berat, ujian, bahannya juga nggak mudah dan lain-lain. Tapi kayak aku percaya, aku follow my heart gitu kan. Aku follow passion aku. Ya sebenarnya sih ya nggak mesti juga semuanya ngikutin passion ya. Kadang-kadang ya takdir Allah tuh selalu yang terbaik. Cuman aku masih dikasih kesempatan untuk memilih, dan aku decide itu. Terus aku buktiin aku bisa berkarya kok. Aku pengen meluaskan kebermanfaatan aku di area yang emang aku suka, di area yang aku punya kekuatan di situ gitu. Nah, setelah itu sampai aku di purpose of life aku nulis mendefinisikan dirinya adalah, kalau aku nggak berkarya, aku zolim sama nikmat yang Allah kasih ke diri aku gitu. Jadi kayak kalau aku nggak ngonten, ya aku ada sih bolong-bolongnya. Kalau aku nggak ngonten, Dara itu dikasih nikmat sama Allah.
bagi gitu. Aku kayaknya tuh nggak tahu lah ya, mungkin banyak area self talk aku yang kayak gitu. Aku tuh kayak ya udah berkarya aja, buktiin kalau tanda syukurmu itu diluaskan kebermanfaatannya, jangan cuman kamu keep diri sendiri gitu. Karena aku nggak mau kalau aku berkarya yang digedein tuh akunya. Tapi jadi catatan penting, ini tuh nikmat Allah yang kasih. Maka PR-nya Dara, inget-inget ya Dara, kamu puji asma Allah banyak-banyak gitu. Gitu sih. Aduh. Tapi kan kayak perjudian gitu gak sih di usia segitu, banting-banting setir. Iya banget. Iya kan? Iya banget. Terus gimana Teteh? Gak apa-apa sih. Aku mikirnya gini, gak apa-apa terlambat daripada enggak. Aku kalau orang misalnya ya Bilal bin Rabah bisa punya area kebermanfaatannya sendiri, Mus'ab bin Umair punya area kebermanfaatannya sendiri, maka seorang Dara pun punya. Setiap kita dikasih kok kelebihan yang Allah kasih gitu. Gak boleh cuma jadi rata-rata. Kita ini kan makhluk terbaik gitu yang diciptakan oleh Allah. Maka kita perlu memberikan evidence gitu, memberikan bukti bahwa ini loh nikmat Allah tuh jangan dianggurin, perlu dikonversi, semuanya perlu dikonversi. Gitu sih aku. Gitu ya. Oke, terima kasih. Harus ya Teh, nggak boleh jadi ya pengennya biasa-biasa aja gitu. Ya nggak apa-apa takdirnya, tapi usahanya harus luar biasa gitu ya. Iya, kalau hasil sih kan semuanya depend on Allah ya. Tapi mental kita tuh, mental seorang muslimah tuh nggak boleh biasa-biasa aja. Mental seorang mukmin itu mimpinya emang harus tinggi gitu, ulul himmah gitu kan, punya obsesi yang tinggi. Dia harus punya niat, tekad untuk meluaskan kebermanfaatan, karena sebaik-baik manusia kan yang paling banyak manfaatnya ya. Aku pegang banget itu. Kalau aku pengen jadi sebaik-baik manusia, aku perlu bisa meluaskan kebermanfaatan diri aku. Gitu. Kalau aku mau meluaskan kebermanfaatan diri aku perlu tahu aku tuh areanya bisa meluaskan kebermanfaatan di area mana. Jadi di saat itu yang udah gak muda lagi, aku jadinya gak latah sama kebermanfaatan orang lain. Oh, itu areanya dia, area aku di sini gitu. Oke. Finally you found your area. Akhirnya menemukan areanya Teteh. Passion yang Teteh lakukan saat ini, nulis, ilustrasi, sharing, motivate orang. Bahkan Teteh certified practitioner, talent mapping practitioner. Teh bantuin aku menemukan talentku. Ayo merapat. Gimana? Itu maksudnya apa sih Teh? Itu asesmen biasa sih, asesmen. Tapi sebenarnya sih kuncinya kita observe diri kita semua, diri kita masing-masing gitu. Oke. Jadi ya itu alat aja sih, benda mati. Asesmen itu kan benda mati aja. Tapi bagaimana kita mengenal diri kita? Kita tuh sukanya area mana? Suka area berhubungan sama orang kah? Suka berhubungan sama orangnya area apa? Area kita setara kah? Atau kita melit kah? Atau kita melayani orang kah? Itu nanti ada kekuatannya beda lagi. Ada yang sukanya sama benda, kerjanya sama benda kah? Itu ada areanya masing-masing gitu. Oke. Kalau aku kira-kira ini sesuai dengan talent aku, apa yang aku lakukan bisa jadi cenayang. Mungkin kalau suka nanya-nanya ya. Aku suka ngobrol. Bukan suka ngobrol, bahkan suka mendengarkan orang. Oh, belajar dari mendengar orang ya kan? Aku seneng banget denger cerita orang, tuh seneng banget. Kecuali kuliah ya. Kan itu pelajaran. Kamu enggak ini klarifikasi aku. Aku seneng belajar, tapi bukan belajarnya yang di itu, kampus tuh kayak udah gitu kayak. Itu jurusannya nggak cocok kali gitu ya? Enggak kok, insya Allah. Oh, cocok ya. Oh, cocok banget lah. Bagus kok. Ya, bagus. Kuliah aku ya, mantep kok, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Salam kepada Bapak dosen. Saya mau tadi. Oh Allah. Tapi aku masih rasanya ya, nih aku tadi bilang sama Teta, ini percakapan ini akan sangat membantu kok, akan berarti buatku. Karena aku di usia saat ini yang almost 30, aku masih suka merasa kayak I'm so useless. Kayak ngerasa tidak berguna, tidak banyak manfaat yang benar-benar sudah aku berikan.
untuk dalam hal apapun, gak hanya dalam hal personal ke keluarga kah ataupun pekerjaan atau apa yang aku lakukan saat ini, kayaknya aku bare minimum banget gitu, tapi I'm okay with that gitu, kayak nggak apa-apa lah, it's okay gitu. Sedangkan somehow aku tahu deep down in me I want more gitu, dan rasanya untuk memaksimalkan apa yang aku punya dan aku lakukan tuh aku masih tetap ngerasa kayak udahlah nggak apa-apa, lu capek gitu-gitu, kayak aduh. Kadang-kadang kita tuh suka gini sih, nah kadang-kadang kita suka bersembunyi. Bentar dah ya, jadi aku karena kayak gitu aku masih suka teman-teman atau ya orang sekitar lo suka bilang lo tuh bisa ngelakuin ini, ngelakuin itu, dan ngelakuin ini dan segala macam. Aku akan bilangin enggak, so tau lu enggak, orang nggak bisa gitu. Padahal everybody say the same thing, gitu bilang gitu. Nah itu gimana? It's true story. This is true story. Aku pedes nggak ya nih? Just say it. Aku bisa udah head comment aja aku udah sering baca, udah dapet. Kadang-kadang kita tuh suka bersembunyi di balik apa? Kita nggak mau masuk ke zona tidak nyaman, ya nggak sih? Kan zona bertumbuh tuh emang masih nggak nyaman. Mana ada zona bertumbuh yang nyaman? Coba aku umur sebegitu yang kayak orang-orang udah jelas banget apa yang mau dikerjain apa segala macam, tuh kayak masih gitu-gitu kan, mencari-cari kayak aku apa ya areanya, aku gini. Tapi kalau kita akhirnya oke, ini zona tidak nyaman, tapi ini adalah proses untuk penemuan jati diri ya, penemuan jati diri. Ya memang ada berjuangnya lah pasti, jatuh-jatuhnya, perih-perihnya, karena bisa jadi gini ya, kayak coba ya, misalnya aku ya, seumuran aku, siapa sih yang main Instagram? Gak ada. Aku bahkan pernah bilang kayaknya itu kan media aja, dan area aku bukan di situ. Tapi aku mau nyoba gitu kan. Aku mau nyoba di mana letak kerumunan massa di mana. Aku mau nyoba masuk ke situ karena apa? Tadi niatnya pengen banyak manfaatnya. Ya aku nggak mungkin bisa bertahan di tempat yang sama lah, misalnya zaman-zaman Facebook gitu. Ya areanya area teman-teman aku lah. Sementara refleksi aku misalnya kayak gini, mana? Misal di umur aku yang kayak gini, segini, itu kan aku suka ngomong gini, oke. Hidup tuh bukan buat gitu-gituan ya ternyata gitu kan. Di saat orang yang 30-an bisa jadi lagi pengen abis ini naik lagi, iya nggak? Obsesinya banyak banget, pengen perform. Kalau aku nggak bikin konten yang kayak oke, iya emang lu boleh apa ya ngejar kebermanfaatan di situ, tapi niatnya bukan buat itu ya. Itu jangka pendek loh, short term aja itu. Tapi ada yang tujuan lebih besar lagi gitu kan. Refleksi kayak gituan ada nggak sih? Mungkin ada ya, banyak, tapi kayaknya kita memang pengalaman itu kan mahal, ya enggak? Kalau 20 tahun, 30 tahun, ya lagi dia ngerasain obsesifnya lah. Kalau kayak aku kan udah sesi kayak refleksi, kayak oke, iya aku sampai ke titik puncak, tapi di puncak ternyata gak ada apa-apa kok. Damn, Masya Allah. Di puncak tuh gak ada apa-apa kok. Kalau kita cuma buat pujian manusia, gak ada apa-apa gitu. Itu bisa aku perlu nyampein dong buat teman-teman. Di mana kerumunan masanya? Di Instagram misalnya. Aku baru garapnya Instagram sih. Di situ kan kerumunan masanya. Ya aku harus berbagi, aku perlu berbagi gitu. Nggak ada yang mengharuskan aku ya, aku perlu berbagi gitu. Berbagi insight ini supaya ya mudah-mudahan itu jadi lesson learn buat teman-teman gitu. Kan beda POV-nya kan. Beda banget. POV aku punya anak 1, masih kecil. Kok nggak ngerasa aku ibu paling baik? Oh iya. Yalah, semua ibu ketika punya anak yang masih kecil-kecil kayak aku ibu paling ideal kayaknya gitu deh. Karena anaknya nempel semuanya, pengen memberikan yang terbaik ya nggak. Tapi pas udah anak-anak jelang balik, tau nggak apa yang dirasain? Apa teh? Kayaknya banyak kan statement yang kayak aku gagal jadi ibu kayak gitu kan. Karena beda banget kan, ada perjalanan yang kayak gitu-gitu. Insight itu kayak nggak mungkin disampaikan POV itu, POV gini, POV kekuatan dari parenting
mendidik anak itu adalah senjatanya doa gitu kan. Kalau aku ngobrol sama yang ya mama-mama muda gitu ya teh biasa aja, belum kena deknya sih betapa wownya masa-masa itu. Kayak kan setiap masa emang ada beratnya ya. Kalau masa kecil itu fisik kita gitu kan, tapi jelang balik itu wah sesuatu banget gitu. POV kayak gitu ya perlu disampaikan gitu sih. Oke. Teh, aku tuh menganggap ini deh, semoga teman-teman, aku yakin pasti banyak yang relate sama aku. Yang aku maksud adalah enggak, udah gue gini aja, itu adalah karena aku menganggap bahwa udah kayak aku udah menemukan puncakku yang Teteh bilang itu. Kayak ya udah dan nggak apa-apa gitu. Let's say gaji UMR misalnya nih, gaji ini ngomongin gaji lah ya, penghidupan. Aku ngerasa cukup di situ, udah that's it. Gitu. Dan aku tidak mau berdarah-darah untuk mendapatkan yang lebih lagi. Dan aku tahu kita harus lebih dan lebih tuh oke, tapi tujuannya Allah, niatnya untuk kebaikan. Tapi aku tahu hal itu, tapi tetap udah ya, kayak UMR aja vibes gitu kan. Ya udah cukup aku kok. Udah ya tapi kekonaan itu ternyata ngebuat aku sebenarnya mungkin bisa lebih gitu. Bisa lebih, dan kalau aku mendapatkan pendapatan yang lebih lagi, bisa lebih bermanfaat lagi, bisa sedekah lebih banyak, bisa ngasih orang tua lebih banyak, bisa beli rumah meskipun kena potongan yang banyak juga. Ya kan rumahnya nggak mewah, nggak kena potongan 12% lah ya. PPN ya Bu. Oke. Terus jadi maksud aku tuh kekonaan itu, apakah mungkin aja kona'ah itu merasa, terus itu pertama tuh berasa kona'ah padahal dengan mencari lebih, berbuat lebih, bisa jadi memberi lebih juga. Pertama itu. Kedua, aku ngerasa kayak yang terhenti itu adalah aku malas gitu untuk berburu kesempatan lain yang aku rasa, aku yakin tidak akan menemukan kesempatan itu karena usia aku. Semoga teman-teman bisa relate. Aku ngerasa kayak gitu. Ini misalnya aja nih ya, let's say aku nggak ditemani. Let's say aku mau lebih, ditemani, aku hanya punya pendapatan sekian dengan keterkenalan sekian. Kalau aku berani misalnya nih, enggak, aku akan ditemani. I love temani. I mean, kalau aku ingin lebih gitu, atau meninggalkan temani, atau aku tidak ditemani, aku mencari pekerjaan lain, aku akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan lain, dan aku jadi tidak akan pernah berani untuk men-challenge itu. Karena usia aku pasti, susah banget lah pasti. Aku yakin teman-teman pasti merasa seperti itu. Susah untuk menemukan link-link lagi gitu loh, networking lagi. Yang gitu, jadi ngebuat aku, udahlah gini aja, that's alright. Gitu deh. Padahal somehow I want more. I hope I can give more, karena aku menginginkan lebih dan berjuang lebih gitu teh. Gimana teh? Pernah ada yang cerita sama aku hal ini, juga merasakan hal yang sama. Betapa di usia saat ini tuh kayak, curhat abis gue Cin. Ngomong sama boleh sesi konseling ya. Konseling ya kan, emang itu tujuannya menghadirkan orang-orang di sini tuh untuk gue, bukan lo pada. Jadi emang bener, beberapa aku dan temen aku tuh menganggap seperti itu. Aku rasa banyak milenial yang merasakan hal yang sama. Kayak, iya sih gue pengen lebih, tapi kayaknya emang masih bisa, masih ada kesempatan, masih apakah kita masih berhak bermimpi? Mati gue, Allah teh. Serius, teman-temanku banyak yang merasakan hal itu. Iya ya. Yes. Kayak udah terhenti gitu loh begitu usia 30-an. Aku pernah sih kayak gitu, tapi aku pernah kayak takut bermimpi. Nah, tuh. Aku takut bermimpi, pernah banget. Aku pas aku gabung di penerbitan gitu ya. It's okay, you can. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan guys. Nggak apa-apa ya. Aku bareng di Sigma. Oke. Penerbitan buku anak. Nah terus pada saat itu biasanya under yang penerbitan Quran kan? Syamil Quran. Nah pada saat itu biasanya kalau awal tahun suka ditanya kan, mau goalsnya mau apa, mau reward apa gitu. Pas awal-awal aku gabung ya, aku nggak nulis. Oke.
Bahkan nulis pun aku nggak berani dong. Ini Tete usia berapa nih? Pas kuliah akhir-akhir itulah. Itulah masa-masa itu. S2 itu ya? Iya, kuliah akhir itu. Aduh, jadi ya umur tuh kayak nggak ngerti apa-apa deh waktu itu. Nah, terus akhirnya aku nggak berani, nggak nulis gitu kan. Kan waktu itu ngobrolnya masih di chat ya, di listnya di chat. Sampai akhirnya ketemuan offline, nggak bisa ngelak dong, harus ngejawab gitu kan. Harus ngejawab. Waktu itu pilihannya banyak. Ada orang tuh kayak enteng-enteng aja gitu loh, mau umroh gitu. Mau umroh plus 2 seat gitu kan orang-orang. Terus aku kayaknya aku nggak berani deh gitu kan. Nggak berani, biasa-biasa aja lah, segini juga udah alhamdulillah banget. Aku juga udah bahagia kok gitu kan. Iya. Aku dikasih ruang buat bertumbuh dan lainnya, itu juga udah bahagia banget. Aku nggak perlu kayak tinggi-tinggi banget. Di sini juga banyak pemandangan kok gitu. Nah, terus sampai akhirnya aku nggak bisa mengelak di sesi itu. Dan aku jawab dong, karena ditanya ya satu-satu, semuanya udah jawab kan. Pas aku bilang umroh reguler 1 seat. Gitu, dengan ketidakyakinan gitu. Aku kayak ya udahlah, nggak apa-apa kok, gini juga nggak apa-apa kok, kan semua orang ada jalannya masing-masing, ada rezekinya masing-masing, kan nggak apa-apa jadi begini juga. Aku nggak jadi ya kayak gitulah ya, dengan dalih-dalih seperti itu. Tapi belakangan akhirnya ternyata setelah aku decide mau umroh, meskipun kayak nggak yakin ngomongnya, ternyata aku pernah dapet quotes gini, berani bermimpi besar itu adalah bagian dari meyakini bahwa ada Allah yang maha besar gitu. Jadi aku, Dara, lu gak yakin Allah apa? Lu yakinnya sama ikhtiar diri sendiri apa? Kan yang membuat kita sampai ke titik-titik itu tuh bukan kita sendiri, sama sekali bukan kita sendiri. Tugas kita tuh cuman bergerak, ikhtiar gitu. Dan ketika aku pasang goals itu, tahu nggak apa? Sesederhana aku ngomong kayak gitu, aku berani ngomong kayak gitu. Aku set goals, aku jalanin aja, aku ikhtiar jalanin aja, biasa-biasa aja jalannya. Nyampe loh, Nap. Di tahun itu? Masya Allah, Tete. Jadi kayak, ternyata sesederhana minta aja sama Allah, nggak usah yakin sama. Jadi gini loh, kadang-kadang kita suka logis-logisan gitu loh. Ketika kita bermimpi, kita mikir bahwa impian itu tuh perlu dicapai dengan kemampuan kita gitu. Padahal sama sekali enggak. Haza min fadli Robbi itu nyata. Itu tuh semuanya sepenuhnya adalah karunia dari Allah gitu. Bukan karena ikhtiar kita. Tugas kita gerak aja. Coba aja. Sekarang mau membatasi pakai apa? Pakai umur, pakai apa lagi? Pakai area gitu kan. Saya mah di Bandung, gak bisa untuk itu gitu. Mimpinya kayak udahlah, di sini juga banyak kok kebaikan. Ya nggak apa-apa, emang ada kebaikan juga di sini. Tapi kalau misalnya kita bisa punya mentality yang oke. Dan hal yang pentingnya apa? Kita nih perempuan, kita nih ibu gitu. Calon ibu perempuan tuh punya peran strategisnya di situ. Madrasah utama dan pertama buat anak-anaknya. Kalau ibunya nggak berani bermimpi besar, apa kabar anaknya? Itu. Aku juga kayak lagi membangun itu gitu. Kayak kalau aku mau dorong anak-anakku supaya punya mimpi besar, ya mulai dari ibunya. Nggak takut untuk pasang mimpi, nggak membatasi apa-apa, fix mindset. Ketemu ini ada tabrakan tembok, nggak bisa nabrak tembok, apa yang nggak bisa ditabrak gitu. Selama kebaikan ya nyerap aja gitu sih, Nap. Nembus ya banget lagi. Gitulah Teh, aku tuh sangat gampang untuk merasa udahlah cukup gitu. Tapi aku tahu aku bisa lebih gitu. Sedih emang buktiin dodol dong, banget sih. Aku tahu aku bisa lebih, tapi aku ngerasa udahlah
Karena apa, semuanya tuh nggak bisa dalam angan-angan doang, nah, ya kan? Iya. Misalnya gini, aku bilang, aku pengen bikin buku, bukunya tuh kayak gini. Percuma aku ngomong berbusa-busa juga nggak ada buktinya, nggak ada evidence-nya, nggak ada. Lu bakalan dibilang apaan, lu omong kosong doang gitu. Amal solih itu emang butuh amal gitu kan, bukan niat. Ya niat udah dihitung pahala sih, alhamdulillah, Allah mah baik ya, alhamdulillah. Tapi ya kalau cuma niat aja, nggak ada bukti nyatanya, nggak akan jadi apa-apa. Jadi prove it aja, gerak aja, nggak apa-apa. Segala sesuatu yang menakutkan emang menakutkan, tapi kan nggak menakutkan sepanjang jalan. Emang iya? Enggak. Iya kalau sih, kita jalan. Tapi bener loh, bener. Alhamdulillah ya Sigma, makasih. Alhamdulillah. Aku setelah banyak belajar di Sigma, aku ketika udah mulai geser, oke, aku mau bertumbuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini mah semuanya pujiannya dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, honorable Best Manager of the Year beberapa bertahap dari 2021 sampai. Ya, alhamdulillah. Supervisor juga pas masih jadi supervisor. Ya, best supervisor gitu. Tapi itu memang di gesernya tuh lumayan effort banget sih. Dan tapi aku yakin semua bisa. Oke. Dan itu hal-hal yang Teteh tidak pernah bayangkan sebelum menemukan jati diri itu ya? Nggak pernah aku bayangin. Mana aku tuh sesederhana, aku mimpinya ya cuma kalau jalan-jalan ke luar negeri, sesederhana aku, bukan sesederhana ya, seluar biasa aku pengen ke Tanah Suci aja, udah titik. Aku nggak mau ke negara-negara lain, nggak butuh aku. Tapi ternyata dimudahkan, dan dari safar itu banyak perjalanan. Karena apa? Karena ketika akhirnya kita berani bermimpi besar, orang tuh akan kumpulkan, ya kan? Temen kita tuh ibaratnya ngaca, ya nggak? Cermin. Pada akhirnya kalau kita berani bermimpi besar, kita akan dikumpulkan sama orang-orang yang berani bermimpi besar juga. Tapi kalau kita loser, kita ciut lah ya, belum apa-apa udah ciut. Coba cek teman-teman kita, ciut-ciut semua, nggak berani bermimpi. Udah. Look at my friend, Ibu Farah Konita, Ibu Dian Hairunisa. Aku doang yang rasanya kayak udah gue cukup aja gini gitu. Lihat deh, kan luar biasa juga loh. No, belum, enggak, dan aku bukan berarti luar biasa tuh seperti seseorang atau apa gitu. Tapi yang aku bilang tadi yang berbuat lebih itu, lihat mereka. Aku tetap ngerasa I'm okay like this. Mungkin kamu lagi ada di fase aku 30 tahun pada saat itu. Bisa jadi ya. Iya, kan proses kita ya, aku juga lambat kan. Kayak ya Allah. Teteh lambat banget, 40 tahun loh Chen sekarang. Enggak, maksud aku bukan usianya lambat, tapi perjalanannya itu lambat. Lambat lah. Mana pernah aku bermimpi aku bisa punya prestasi, aku bisa punya kontribusi. Aku gak pernah bermimpi itu. Aku sekolah negeri yang favorit, sehingga karena sekolahnya favorit, kebayang gak sih orangnya pintar semua di situ. Zaman dulu kan kayak gitu kan. Iya. Sehingga ngumpul di situ sebelum ada zonasi ya. Betul. Sehingga aku ngerasa aku kayak bodoh aja. Aku bodoh, orang fisika. Tapi di antara yang paling pinter dong. Iya sih, tapi kan aku jauh banget. Aku nggak pernah ngerasa aku punya pinter gitu. Kelas gitu enggak ya? Enggak pernah gitu. Dan untuk akhirnya aku save pikiran aku, bener bisa kok semua orang punya areanya masing-masing. Gitu. Itu kan kayak effort banget. Di saat aku udah punya anak loh. Nah itu. Di saat aku udah gak muda lagi loh. Di saat aku bukan fresh graduate loh. Yes. Gitu. Oke. Itu aku perlu jawaban itu deh. Semoga teman-teman yang sudah menjadi ibu dan merasa hidupnya terhenti bisa menilai itu. Teteh kayak gimana? Kan banyak perempuan banyak banget. Merasa hidupnya terhenti ketika sudah menikah, punya anak, kehidupannya berputar. Padahal ketika kuliahnya berprestasi, organisasi dan lain-lain ya kan? Iya. Itu gimana teh?
setiap fase kehidupan emang ada masanya ya. Jadi kalau anaknya masih kecil-kecil ya memang prioritas kita ke situ gitu kan. Tapi bukan berarti pada saat itu kita nggak punya me time buat observe diri kita. Kan masih bisa dicicil, bikin sesuatu. Memang zonanya sangat tidak nyaman. Kayak waktu pas aku anaknya masih kecil-kecil, nesis misalnya, pada saat itu aku memutuskan untuk on setiap jam 12 malam gitu kan. Tapi kan oke, aku perlu berkarya. Masalahnya kita nih ibaratnya kita adalah pemegang koas dari kanvas kehidupan kita. Kita akan mempersembahkan itu ke Allah gitu. Ya kalau kita mau dibikin ya biasa-biasa aja, ya it's okay. Tapi ya semuanya konsekuensinya ya rahmat Allah sih luar biasa gitu ya. Tapi semuanya apa yang kita setiap kebaikan itu akan balik ke kita sendiri, ya enggak? Kalau kita produksi banyak kebaikan, kembalinya pun banyak gitu. Jadi kalau menurut aku untuk ibu-ibu muda ibu-ibu muda tetap kita butuh ruang untuk bertumbuh, karena setiap kita akan diminta pertanggungjawaban gitu. Boleh kita memilih jalan surga kita lewat jadi berkhidmat menjadi ibu yang baik, boleh banget. Fokuskan di situ. Kalau kita ngerasa punya kekuatan yang lain, sementara anak kita udah mulai besar, ya nggak? Ini kan kalau masa kecil-kecil ya udah pengasuhannya di kita. Kita anak udah mulai sekolah, kita masih punya waktu. Ya boleh luaskan kebermanfaatan di sektor publik gitu, yang bisa dirasakan ke yang publiknya. Bukan cuma di domestik aja. Waktu tuh nggak pernah berhenti kok. Kita perlu cari celah sempitnya di mana. Gitu sih. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa ya udahlah. Aku pernah ya bikin waktu itu sharing tentang kenali kekuatan diri. Ternyata memang bener nggak banyak ibu ngerasa relate dengan itu. Karena apa? Karena ngerasa masanya udah selesai. Udah selesai, nggak perlu tahu kenal kekuatan diri lagi karena ini saatnya anak gitu. Kehidupan kita belum selesai, ya nggak? Kehidupan kita belum selesai, kita masih perlu memproduksi banyak kebaikan. Itu loh yang perlu kayak kita highlight gitu. Jadi yang jadi ibu-ibu nih, para ibu-ibu muda, ayo terus bisa kita berikan yang terbaik. Niatnya bukan cuman kayak pengen perform di hadapan orang, kemarin masa hibernasi kayak gitu, bukan kayak gitu. Tapi kita perlu memberikan yang terbaik di hadapan Allah, itu aja sih. Kalau masa anak-anak akhirnya udah sekolah dan lain-lain, ya terus kita mau ngapain? Mau diem-diem aja sementara Allah titipin banyak banget loh, mau didiemin. Bukti syukur kita adalah mengkonversi itu menjadi amal soleh yang lebih luas kebermanfaatannya. Kalau kita mengakui bahwa Allah titipin itu kekuatan ke kita bagi. Jangan kita keep sendiri, gitu. Masya Allah, teteh. Aku ingin jadi teteh ketika aku dewasa nanti. Karena kita sama-sama 17 tahun ya. Masya Allah. Teh, konkret langkah, aku pengen tahu langkah konkretnya teteh deh. Ketika sudah mau menemukan jati diri itu, langkah konkret teteh yang teteh lakukan saat itu apa? Apply ke Sigma. Ayo masuk. Pak Riza tolong dengar ya Pak Riza. Iya, Ustaz Riza datang dong ke sini. Oh iya, datengin dong. Nggak, teteh dulu. This is not Ustaz Riza's moment. This is your moment. Apa ya langkahnya setelah set goals? Set goals. Kita perlu set goals dari awal. Clear mau apa, mau ngapain gitu ya. Kita perlu punya goals yang jelas. Goalsnya bukan goals jangka pendek ya. Kita punya tujuan besar sebagai seorang muslim. Kita perlu visioner. Hidup kita bukan cuma di sini. Kalau aku yang sering aku sebutin termasuk di buku ini, dunia itu satu-satunya tempat untuk kita menghimpun bekal gitu kan. Jadi kita perlu set goals. Kita mau jadi apa? Ranahnya kita di mana gitu ya. Setelah udah set goals, kemudian breakdown. Turunin mau gimana, tahun pertama itu mau gimana, tahun kedua itu mau gimana, 5 tahun. Dan percaya nggak, aku pernah nulis di catatan aku pas aku bongkar-bongkar kertas-kertas biasa catatan. Itu pernah loh ada tulisan yang di bagian goals sosial
Instagram bertumbuh sampai sekian followers gitu. Ternyata aku tulis pas lihat, oh aku pernah nulis. Tercapai teh? Tercapai, alhamdulillah. Tercapai, dimudahkan, malah lebih dari apa yang aku set. Jadi setelah itu breakdown, mau tahun pertama gimana, kemudian 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan lain-lain. Nah dari tahun pertama turunin lagi. Jadi objective key result, widely important goals. Jadi goals 3 bulanan, apa yang mau dicapai di 3 bulan ini, gitu kan. Nah setelah itu ya udah tracking, disiplin aja tracking. Kerjain apa yang direncanain, sesederhana itu. Apa yang udah direncanain ya kerjain konsekuensinya. Setiap apapun, sesederhana apapun. Breakdown itu jadi langkah-langkah yang bisa dieksekusi. Eksekusi secara harian ya. Makanya cantolin aja kalau kita belajar tentang Atomic Habits, kan gak perlu kita ngerjain sesuatu yang besar. Untuk nulis buku misalnya, kita cukup meluangkan waktu misalnya 15 menit setiap hari. Di waktu apa? Kita misalnya LinkedIn itu di waktu misalnya biasanya aku waktu pas nulis ini ba'da tahajud misalnya gitu ya. Ya udah selesai itu nulis. Dirutinin setiap hari, jangan sampai chainnya itu putus gitu. Nah, ya udah kalau udah kita ngejalanin rutinitasnya 1% aja kan, nggak perlu kayak ibaratnya kalau diet kayak berat banget langsung kayak misalnya gue nggak makan, gue lari apa segala macam, nggak kayak gitu. Perlu kayak di breakdown chunking kecil-kecil aja. Nah setelah itu ya udah eksekusi selesai. Ya tentang hasil itu semuanya ranahnya Allah. Kita perlu tahu itu ranahnya manusia adalah ikhtiar. Jadi kita nggak usah baper, apapun hasilnya nggak usah baper. Yang penting kita on the track. Dan itu semuanya ada di buku ini. Yes. Ada di buku ini. Meaningful Life. Ya. Oke. Gitu. Bismillah. Thank you so much for saying that. Sama-sama. Itu akan menjadi bekal yang sangat berarti buat aku ketika aku beranjak dewasa. Jadi tema kita adalah beranjak dewasa ya Cin ya, karena kita masih remaja kita. Iya, masih remaja, prabalik kita. Harusnya kan kayak ngerti-ngerti kayak gini emang prabalik loh Nap, iya nggak? Iya ya. Iya dong. Aku sampai satu masa aku bilang gini loh kemarin, jangan-jangan aku baru akil ya. Anak udah 4. Karena kan seharusnya kalau ketika akil balik kita emang dia udah perlu tahu dia mau ngapain. Kan sekarang masalahnya banyak yang balik tapi belum akil. Iya. Akhirnya biologisnya aja yang tumbuh, yang bertumbuh, tapi akalnya membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dia mau ngapain di dunia ini belum clear. Itu aku. Ya apalagi aku. Itu aku. Bener, aku mengakui. Jadi kalau sering aku kayak kenapa ya kayak kok begaulnya sama anak-anak remaja. Nah, anak 30-an, 20-an. Telat, soalnya telat. Di banyak konten aku nulisnya apa? Kayak kok aku telat ngertinya ya. Itu sering banget. Kok aku telat ngertinya ya. Tapi untuk menuju situ kita perlu mengakui dong. Ya. Karena membuat statement itu tuh mahal ya enggak? Karena di situ zona bertumbuh. Kita mengakui kelemahan kita, itulah tanda zona bertumbuh. Banyak di antara kita yang sembunyi aja, ngerasa oke-oke aja. I'm fine kok, gini gak apa-apa gitu. Bener banget ya mengakui itu. Penting banget itu. Penting. Aku ingat banget, ya ini curhat lagi. Aku ingat banget dulu zaman skripsi kayak gitu. Skripsi aku tuh agak sulit. Bukan skripsi yang sulit, pokoknya agak drama lah gitu. Tapi dalam satu titik aku berusaha berdamai dengan bilang gini, ternyata sulit ya untuk memahami hal ini, memahami topik ini, memahami tema ini, memahami teori dan segala macam, mencocokkannya dengan metode dan lalala ya gitu. Terus aku bilang sama diriku sendiri, that's okay Nabila. Mungkin orang lain bisa ngerti ketika dia membaca sekali. Mungkin lo bisanya 2 kali, 3 kali, 4 kali, and that's okay. Just do it. You're gonna be just fine. Aku bilang kayak gitu, mengakui itu banget di depan kaca. Aku bilang kayak gitu. Gak apa-apa Nap.
Ayo kita bareng-bareng berusaha buat diri lo sendiri. Selesaikan skripsi ini dengan cara kayak gitu. Lo lambat, lo baca harus 2-3 kali, gak apa-apa. Orang lain bisa sekali, that's okay, that's on them. Kalau lo gak kayak gitu, gak apa-apa. Dan itu ternyata mahal banget teh. Mahal banget. Dan itu bikin kita waras ya gak? Kalau enggak kita gak maju-maju kalau enggak sampai kesimpulan itu, ya gak? Bener banget, mahal banget ternyata. Selamat. Makanya aku sangat bangga banget itu. Alhamdulillah. Ini penerimaan terhadap diri kita yang apa adanya ini, yang sedang berproses, itu penting banget. Dulu tuh aku kayak terlalu kayak mempush diri gitu ya. Harus gini dong, harus ini, kata harus tuh nempel gitu ya. Padahal kan nggak apa-apa loh. Kita baru ngerti di sini. Nggak apa-apa loh, baru ngerti di sini. Gitu. Maka kasih ruang buat bener-bener kayak beneran ya, bener itu bener. Jadi kayak kasih ruang buat kita untuk mengendapkan semua yang lagi kita alami gitu. Gak apa-apa kok, gak usah dipush terlalu kayak gimana, karena itu bikin ambiar dan kita gak bisa ngelangkah apa-apa. Gitu kan. Kayak gak bisa kok, orang lain bisa. Kayaknya kok kayak aku gak bisa nih, aku gak ini, aku kayak segala macem gitu kan. Ternyata bukan gak bisanya, tapi kitanya lebih lambat ya, and that's okay. Gak apa-apa, kita masih di anak tangga yang ini, gitu kan. Yang lain udah di anak tangga sana, tapi aku menuju ke sana kok. Gitu. I wanna cry. Aku bangga banget emang sama hal itu. Terima kasih Teteh. Sama-sama. Asli, itu pengakuan termenenangkan. Bener, mengakui kelemahan diri itu sangat lega. Ya kan Teh? Lega banget. Dan pada akhirnya terurai masalahnya Teh. Bener. Terus so asik, lu ternyata selama ini. Wah, barakallah Nabila. Barakallah Teh Dara. Aku pernah tahu di situ. Pernah kayak gitu Teh? Pernah, dan itu hal yang sangat pondasi banget, fundamental banget. Karena apa? Itu kaitannya sama Quran. Gimana tuh? Share with us. Jadi gini, aku sekolah belajar Quran gitu kan ya, belajar baca Quran, kemudian ketemu sama lingkungan teman-teman SMA yang baik-baik gitu kan, kemudian belajar tahsin tilawah gitu SMA-nya kan. 30 tahun yang lalu ya? Enggak sih, 40 tahun ya. Parah. Tahsin gitu kan. Di usia SMA ya Teh? Kayak salah kayak gitu kalau belajar tahsin. Terus abis itu kayak ayo one day one juice, ya kan. Terus ayo ngafal. Pengen nangis sih. Di fase itu aku ngerasa aku tuh belum paham. Aku tuh belum ngerti untuk dikasih kayak gitu. Kayak ya aku ngejalanin kayak ya oke, aku belajar, aku seneng, aku ikut tahsin, aku ngafal juga gitu kan. Tapi itu berat buat aku gitu. Tilawah 1 hari 1 juz, cek halamannya udah sampai berapa gitu kan. Satu sisi aku refleksi diri, bukan buat kayak gini loh Dara, bukan buat kayak lo ngaji terus buat ngejar kuantitas gitu. Quran ini cahaya pedoman gitu kan. Pada saat itu aku belum sampai ke fase itu. Kayak kenapa sih baca Quran untuk baca sesuatu yang kita nggak ngerti gitu. Aku nggak bisa bahasa Arab gitu kan, nggak ngerti, tapi kita baca kuantitinya banyak gitu. Pada saat itu akhirnya aku coba untuk mundur dulu deh, nggak usah terlalu nge-push diri sebegitunya. Emang itu semuanya mulia, jadi ahlul Quran itu mulia dan luar biasa gitu ya. Tapi mundur dulu, mundur sampai yang paling basic. Kamu tahu alasan kamu baca Quran, ke situ dulu. Gak apa-apa orang udah sampai di atas, gak apa-apa. Orang mulia dengan jalan itu gak apa-apa. Orang udah bisa ngafal, ngabisin waktu dengan banyak untuk itu, gak apa-apa. Kalau kamu belum sampai ke situ gak apa-apa, kamu mulai dari awal aja. Aku mulai dari awal sampai akhirnya ditulis juga di buku itu. Kayak satu masa nyimpulin bahwa hidup aku tuh kayak masuk di hutan belantara ya kalau nggak ada Quran.
Quran itu adalah tanda cintanya Allah untuk semua hambanya, karena Allah gak pengen satupun hambanya ada yang tergelincir salah. Makanya dikasih Quran, dikasih petunjuk, dikasih pedoman. Ibaratnya jalan di hutan belantara ada lampunya, dikasih tracknya, ada mapsnya. Disitulah akhirnya aku ngerasa bahwa aku nikmat banget baca Quran. Aku gak ngerasa capek. Tadinya aku ngerasa aku capek. Emang perlu kayak sampai sebegininya ya? Tapi kemudian akhirnya aku ngerasa bahwa ya Allah, ini tuh kayak tanda cinta dari Allah banget gitu. Aku nikmat banget, aku bisa baca gak mau udahan tuh aku ngerasa banget gitu. Kayak ya Allah, ini kayak semua kayak pas aku baca ayat, baca terjemah, baca ayat, baca terjemah, nikmat banget. Dan gak ada statement kenapa sih harus baca 1 juz, gak muncul lagi. Gitu. Aku pengen belajar segala sesuatu yang baik-baik yang Allah perintahkan itu, aku tahu pondasinya apa gitu. Gak apa-apa kalau aku gak ngerti di cangkangnya, gak apa-apa, aku berarti mundur dulu dari mulai bawah gitu. Dan itu bikin aku kayak nikmat banget ya sekarang aku berinteraksi dengan Al-Quran, itu nikmat banget. Dan ini mahal banget. Sekarang berapa banyak orang mondok di pesantren Quran ngafal buat di-storein, ya nggak? Bahkan dia nggak tahu itu bacaannya apa. Terakhir kemarin aku dapat cerita yang aku terakhir baca Quran pas kata si, ini masih pelajar ya, pelajar SMA cerita waktu SMP-nya dia pesantren yang tahfiz, pas SMA-nya enggak. Terus kata si pelajar SMA ini, aku telah terakhir baca Quran ketika setoran hafalan lulusan SMP, pas SMP mau lulus, pas dites. Aku gak mau jadi kayak gitu kan. Sementara Quran Allah muliakan, Allah angkat derajatnya gitu. Untuk hal-hal yang sangat fundamental aku mau mulai dari awal gitu. Itu sih kayak ya tadi kan kayak gak apa-apa kok, gak apa-apa. Bahkan kita ada di pijakan pertama atau bahkan belum naik anak tangga, gak apa-apa gitu. Kalau aku nggak tahan ini mah udah nanti cerambai. Allah Teteh, thank you so much Teh. Sebelum kita tutup, pemirsa TPRI, mentang-mentang ya. Aku zaman RCTI kok. Oh nggak setua itu. Anda lebih tua dari saya. Teteh, terakhir buat teman-teman. Ya. Jangan lupa ya guys, kalau penasaran boleh banget beli buku Teh Dara, kepoin Dara_Darmayanti. Sebelum ditutup buat teman-teman di luar sana lah yang seperti aku tadi, yang masih enggan untuk berbuat lebih, bermimpi, takut lagi untuk bermimpi, untuk usia-usia milenial akhir seperti aku. Aku milenial loh. Teteh masih milenial ya, Teteh 8. Penting ya, pernyataan penting. Udah. 8. Ya, lanjut ya. Apa tadi? 69 ya. Sampai 67. Seusia mak gue dong. 45 kemerdekaan. Teteh apa buat teman-teman di luar sana agar ayo kita nggak ada kata terlambat untuk bermimpi, untuk lebih buat Allah. Hidup itu cuma sekali sih. Hidup di dunia itu cuma sekali. Jadi kesempatan yang cuma sekali ini perlu kita optimalkan dengan sebaik mungkin. Karena tadi satu-satunya kesempatan kita untuk menghimpun bekal itu cuma di dunia. Kalau kita nggak tahu kita mau gimana, sayang banget waktu kita. Karena someday perjalanan yang setelahnya itu akan sangat panjang sekali dan mengundang konsekuensi yang selamanya. Maka kita perlu memanfaatkan waktu yang di sini gak ada lagi buat jadi orang biasa-biasa. Saatnya kita mempersembahkan yang terbaik buat Allah, karena kita pengen nanti goalsnya kita kan pengennya bisa berjumpa sama Allah tanpa hijab. Amin ya Allah, amin ya Allah. Itu sih. Makasih Teh Dara. Sama-sama. Pokoknya yang belum kenal Teh Dara kepoin, bandingkan dengan apa yang baru Anda ketahui hari ini tentang Teh Dara. Nggak nyambung.
Super cute. Gila, ibu-ibu ini cute sekali. Iya, udah ibu-ibu dong, mau mantu ya kan. Amin. Amin. Cewek kan? Iya, cewek. Paling gede. Ntar lagi nih. Undang-undang ya. Iya. Boleh lah MC aku. Oh iya boleh. Anaknya masih kuliah. Tante, terima kasih. Sama-sama. Biasa kalau orang kasih dong. Oh iya. Aku diundang dong, nggak Baba. Ayo, boleh. Ya. Good circle. Oke, ya, tim good circle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.